Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufiknya juga lah, sehingga pada hari ini Senin 24 April 2023, kita katakan sawalnya ini karena saya sawalan kemarin hari Jumat, satu sawalnya hari Jumat, Sabtu 2 sawal, Ahad 3 sawal, Senin 4 sawal. Ini 4 sawal. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesehatan, kemampuan, berupa nikmat iman, sehingga kita bisa lagi membuat channel ini, mengisi channel ini, channel Istiqamah. Ya, kita pakai channel Istiqamah karena perjuangan untuk istiqomah dalam agama ini sudah tentu banyak rintangan, halangan, rayuan, godaan, macam-macam. Kalau tidak istiqomah ya mudah oleh diombang ambingkan ini keadaan. Kalau kita istiqomah maka janji Allah kita tunggu, ya, kita berharap bahwa insya Allah pertolongan Allah akan datang. Tetapi kalau kita mulai ulang aling, bolak balik, ragu-ragu, lemah-lemah, berarti kita tidak yakin terhadap janji-janji Allah akan datang. Allah akan berjanji, haknya Allah menolong bagi orang-orang yang memperjuangkan agama yang istiqomah. Baik, pada kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan 10 hari terakhir Ramadan 1444 Hijriah. Sebenarnya diketahui bahwa Ramadan ini alhamdulillah tempat saya bekerja memberikan cuti, ya, cuti 10 hari awal akhir Ramadan, mengajukan cuti untuk pergi konsentrasi 10 hari terakhir Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih kepada pimpinan LPTM yang memberikan cuti. Kemudian saya jalani, yaitu tanggal 30 saya berada di Masjid Baitur Rahman, ya, Babur Rahman, ya. Saya di Masjid Babur Rahman. Ini di Masjid Babur Rahman. Ya. Masjid ini di Maros, ya, ini apa itu, Buntu Buaya, ya. Kelurahan Adatongang, ya. Masih nama asing, susah diucapkan, ya. Alhamdulillah di masjid ini 3 hari 3 malam. Di perjalanan ke sini kita melihat pemandangannya, suasana alamnya, suasana pedesaannya indah sekali. Kalau kita melihat ke arah baratnya ini masjid, kelihatan rel timbunan rel kereta api terakhir, ya, titik terakhir daripada timbunan rel kereta api dari Palantikang. Alhamdulillah desa di tempat ini sangat suasana pedesaan sangat kental. Salah seorang warga mengadakan buka puasa, Masya Allah,
Saya lihat ini seluruh kampung, satu kampung hadir. Kekeluargaan betul. Kemudian dalam perjalanannya 3 hari di sini, seluruh program-program jalan. Alhamdulillah. Setelah di masjid ini yang bagus, ini yang kita contoh di masjid ini, yaitu Imam Tarwi. Ya, dia kontrak Imam Tarwi itu santri yang kira-kira masih berumur SMP. Ya, saya pernah tanya sudah berapa juz. Kalau tidak salah dia berkata 6 juz. Wah, dia pimpin tarwi kita di Masjid Babur Rahman ini, tarwinya 20, ya 20 di sana. Ya, alhamdulillah. Itu yang menarik di masjid ini. Kita singgah selama 3 hari. Ya. Kemudian selanjutnya pindah ke masjid. Ya, ini pindah ke masjid masjid di salah satu kompleks pendidikan, ya, di daerah ini Permata Ilmu, ya. Ya, di daerah Maros, arah masuk pelantikan. Di sana masjid itu ada SMK, ada SMK pelayaran, ya. SMK pelayaran. Di sini kita 3 hari. Salah satu yang kita bisa kasih catatan bahwa masjid ini dalam kompleks, ya, walaupun ada sedikit akses ke masyarakat, ada, tetapi nuansa bahwa masjid kompleks ini mesti kompleks pendidikan. Jadi warga kelihatannya tidak menyatu dengan masjid. Ini pula perlu perhatian bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang mendirikan masjid, terutama masjid kompleks pendidikan. Apakah perusahaan, tolonglah bahwa masjid yang kita bangun itu dikasih akses masyarakat dengan baik, sehingga masjidnya bersatu dengan masyarakat. Nah, ini saya kira ini juga sudah mulai dirancang masjid ini untuk bersatu dengan masyarakat. Kemudian setelah di masjid ini, ke masjid selanjutnya. Nah, ini salah satu masjid di perumahan Regency Maros. Saya kira ini masjid ini manajemennya bagus. Kita puji karena memang memberikan hasil, ya, memang layak dipuji, ya. Pertama, dia mengontrak 2 imam tarwi, imam tahajud, ya. Jadi ada salah satunya nanti dari iman isya dan iman subuh. Tapi yang menonjol adalah iman tarwi. Tarwinya ini 8 rakaat dan sampai 20 rakaat. Ketika dia 20 rakaat, 8 rakaat tarwi, lain iman witirnya dia. Ketika dia 8 rakaat witir.
Jadi lain iman witirnya. Sambung lagi rakaat ke 9 sampai 20, iman yang tadi 1 sampai 8. Ketika lagi witir ini apa namanya, ya tentu dia kalau salah dia sampai witir ya, karena iman tadi yang tidak lagi 2 kali witir. Nah, yang menonjol ini ada lagi iman tahajud. Jadi yang kami ikuti dia iman tahajudnya 12 rakaat ya. Jadi jamaahnya yang aktif ini tarawihnya kebanyakan saya lihat ambil 20, baru witir berarti 23, kemudian tahajudnya 12 rakaat berarti 35 rakaat. Masya Allah, luar biasa ibadah di akhir Ramadan ini. 23 rakaat, 35 rakaat ya, 35 rakaat. Nah, satu lagi yang menonjol adalah ketika dia buka ya, buka dengan makan bersama ya, walaupun masih caranya masih seperti nasi dos, tapi sahurnya prasmanan. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi diletakkan di meja dan siapapun yang hadir bisa bersahur. Saya coba-coba komunikasi dengan pengurusnya. Masjidnya bagus sekali nih Pak, kenapa bisa begini? Oh iya Pak, pengurusnya ini pernah ke studi banding ke masjid di Yogyakarta, itu ada yang terkenal katanya, apa namanya itu, saya juga lupa namanya itu, yang masjid itu saldonya diusahakan secepat mungkin 0. Masya Allah. Jadi bagaimana isi kas masjid dibuat secepat mungkin saldonya kosong, sehingga untuk keperluan jamaah. Nah, ini dipraktekkan di sini nih, mirip-mirip dipraktekkan. Saya sempat tanya, ke studi banding ke Yogyakarta, siapa yang bayar Pak? Dibilang katanya ada salah satu jamaah profesi dokter yang membiayai jamaah ke sana. Masya Allah, hidup Pak dokter kalau begitu, dokternya barakah, kita doakan. Nah ini ini yang kita perlukan, yang diberi Allah keleluasaan harta sedikit ya, menginfakkannya ke jalan yang betul. Kemudian masjid juga ini hidup karena salah seorang dari masjid ini, jamaah masjid ini pernah keluar 4 bulan di Pakistan. Masya Allah, belajar dakwah. Konon kabarnya mantan camat. Ini sehingga masjid ini kita bergairah masuklah. Masjidnya nyaman, jamaahnya banyak, kemudian gairah beribadahnya tinggi. Alhamdulillah, kita luar biasa. Kemudian dalam perjalanan itu, ini contoh ketika kita pindah masjid, rombongan saya ini kurang lebih 15 orang,
.15 orang. Setiap berpindah masjid ini, teman-teman jamaah masjid ini membantu kami untuk pindah masjid, karena pakaian kami, barang-barang kami banyak. Kami melakukannya ini dengan istilahnya perlengkapan full. Full artinya mandiri ya. Kita bawa peralatan kompor, kemudian peralatan dapur, kemudian peralatan tempat tidur. Nah, itu yang penting kita lakukan. Kemudian dalam perjalanan kami, salah seorang jemaah kami diundang khutbah Jumat ke lokasi dekat ini, ya, ke lokasi dekat Ramang ya. Iya. Karena kami dengar informasi bahwa katanya kira-kira 2 km dari tempat ini ada destinasi wisata vulkanis, masuk gua dengan naik perahu bermotor yang merupakan terbesar kedua di dunia, terbesar kedua di dunia. Jadi kami tertarik, kami datang lihat. Oh ya, karena puasa kami tidak melanjutkan untuk mencobanya, dan kami berjanji ingin mencobanya ini, destinasi wisata ini, untuk jalan-jalan nanti ya. Tariknya ini satu perahu berkisar 200 ribu. Jadi kalau berempat 50 ribu satu orang, 4 ya. Ya itulah perjalanan kami. Jadi inilah perjalanan kami 10 hari terakhir selama bulan suci Ramadan. Moga-moga Allah mempertemukan kali bulan Ramadan berikutnya, sehingga kami banyak berhikmat melihat keadaan sekeliling, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.